baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabar hari ini, Nais? Baik. Baik. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita dipermudah oleh Allah. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih, Nais? Hari-harinya apakah menyenangkan atau gimana? Ya, bisa aja Pak. Bisa aja lah. Oke. Pada dua pertemuan sebelumnya kan kita sudah melaksanakan proses konseling individual ini juga. Jadi ini adalah pertemuan ketiga. Aku isi RPL dulu ya, bentar. Oke. Nafas dulu. Oke, Nais. Nah, hari ini Nais kita akan melaksanakan pertemuan ketiga, di mana di pertemuan sebelumnya kakak sudah ada menjelaskan sedikit tentang teknik-teknik yang digunakan. Nah, Nais masih ingatkah teknik apa yang pertemuan kemarin digunakan? Ada, jadi kakak jelaskan lagi sedikit lah. Oke. Jadi teknik yang kita gunakan pada pertemuan kali ini itu adalah teknik modeling. Teknik modeling itu adalah teknik yang memungkinkan Nais sebagai konselor itu mengobservasi secara langsung. Jadi ada model yang ditiru. Nah, model yang ditiru pada permasalahan atau masalah yang Nais hadapi sekarang ini adalah mama Nais sendiri. Nah, kemudian tujuannya adalah agar untuk bisa mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan dan menggantikannya dengan tingkah laku baru yang diinginkan. Nah, seperti itu, Nais. Apakah sudah bisa mengingat sedikit? Bisa. Oke. Nah, kemudian kemarin kan ada ya kakak menyuruh minta buat Nais bikin list kegiatan. Iya, ada. Boleh dilihat. Oke, kakak lihat dulu ya. Oke. Iya. Waduh, siap. Bagus, Nais sudah bisa melaksanakan yang ada di sini dengan waktu yang baik ya, tempat waktu sekali semuanya. Oke. Ya, bagus, Nais. Sudah melaksanakan dengan baik. Nah, kemudian kakak ingin sedikit mengomentari ini dari list ini. Di sini ada keterangan yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan ya. Dan di sini Nais menuliskan bahwa semuanya telah dilaksanakan. Dan itu sangat bagus, Nais. Artinya Nais bisa Nais mempunyai niat dari dalam diri Nais sendiri agar bisa menyelesaikan dan bisa membuat list ini dan melakukannya dengan baik ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatannya ini yang dibuat sudah cukup bagus ya, Nais ya. Untuk pelaksananya sendiri pun kakak yakin pasti sangat baik ya untuk di rumahnya itu. Nah, wah, di sini ada membantu orang tua nih, membantu orang tua memasak di dapur ya. Wah, itu tuh masak apa kemarin, Nais? Tempe. Masak tempe. Oh, di oseng-oseng kah? Waduh, enak sekali itu. Nah, kemudian ada juga di sini Nais sudah bisa bangun pagi. Oke. Nais sudah bisa apa ini? Oh, membersihkan tempat tidur. Siap, bagus. Wah, Nais sudah bisa belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Wah, kemudian kakak mau lihat dulu nih, tidurnya jam berapa nih?
Oke, tidurnya jam 9.30 ya. Ya. Oke, sudah cukup bagus, sudah ada kemajuan dari yang sebelumnya tidurnya jam berapa? Jam 12-an ya. Heeh. Oke, sudah cukup bagus, nice. Ya. Oke. Wah, mantap sekali nice ini. Sangat memiliki niat yang tinggi ya untuk memperbaiki perilaku yang sebelumnya dirasa kurang baik. Oke. Nah, kemudian dari hasil list ini, nah kakak mau nanya nih, kira-kira apa sih perubahan yang Nice dapetin selama Nice ngelaksanain atau ngisi list ini tuh di kehidupan Nice? Kayak mungkin Nice bisa apa gitu, sudah sekarang boleh minta dijelasin Nice? Bisa mengatur waktu, mengatur terus waktu. main HP-nya kadang sampai malam. Iya. Ya paling saya maghrib aja gitu. Nah, habis itu ya lakas kita mengerjakan tugas. Aduh. Nah ya, itu bisa untuk semalam tuh sudah tutup ya. Oh, siap. Nah terus bisa meluangkan waktu besan hari lebih baik gitu. Nah, oh iya oke, bantuin tadi tuh. Bantuin masak tadi lah. Kita kayak gitu. Oke. Sangat bagus Nice ya, berarti Nice sudah bisa melaksanakan dan sudah bisa menjelaskan lagi apa sih yang Nice dapetin gitu ya selama Nice bikin di sini, kemudian melaksanainnya di kehidupan Nice sehari-hari. Kakak akui itu sudah hal yang sangat bagus untuk upaya Nice dalam memperbaiki perilaku dari yang awalnya tidak baik menjadi baik, dan itu kakak apresiasi sekali. Kakak di sini mau mengumpulkan sedikit ya. Jadi dari yang Nice kerjakan itu tadi sudah kakak bilang itu sangat bagus. Nah, hal itu dapat membantu Nice untuk memperbaiki perilaku yang awalnya kurang baik ke perilaku yang baik. Nah, jika hal ini dilakukan terus-menerus, kakak yakin Nice pasti bisa dan akan terbiasa dengan jadwal-jadwal yang sudah Nice buat itu tadi. Nah, kemudian kaitannya apa dengan teknik modeling? Nah, jadi kakak sini menjelaskan, kan ini Nice mau olah listnya ini kan menempati kegiatan mama gitu loh. Nah, karena menempati kegiatan mama gitu loh, karena kan modelnya kan mama nih, kisahnya orang yang ditiru nih. Karena si Din tuh ada di rumah juga, anggapannya kayak sehari-hari oleh mama gitu. Nah, jadi Nice tuh pasti akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang mama lakukan gitulah. Nah, kemudian teknik modeling ini sendiri pun nantinya akan membiasakan Nice untuk melihat contoh-contoh di sekitar rumah Nice itu yang bagus, yang baik, yang bisa dijadikan model atau yang bisa dijadikan contoh. Misalnya kayak mungkin kayak kakak Nice rajin belajar kah mungkin, nah itu nanti bisa dijadikan contoh. Jadi kada harus selalu mama, kada bisa aja adik Nice misalkan rajin menabung kah, bisa aja juga dijadikan contoh gitulah. Jadi tidak harus selalu harus mama nih, mama kayak apa gitu, kada harus lah. Nah, selanjutnya aku di sini mau mengevaluasi hasil dari teknik yang sudah dilaksanakan tadi sampai sekarang. Menurut aku pelaksanaannya itu sudah bagus. Nice sudah bisa membuat list sendiri, membuat list jadwal kegiatan ya. Kemudian Nice sudah bisa mengisi dan menepatinya dengan tepat waktu. Kemudian Nice sudah bisa jujur dengan diri Nice sendiri. Kemudian Nice sudah bisa menjelaskan kembali apa sih yang Nice dapetin selama Nice tuh mengisi atau membuat list jadwal kegiatan ini gitu. Kemudian untuk hasilnya sendiri kakak rasa di sini sudah sangat bagus. Jadi Nice sudah bisa gitu, sudah ada kayak yang kemarin lagi gitu. Nah, dan perilaku yang diinginkan itu, perilaku yang baik itu pun kakak lihat sudah mulai muncul gitu. Kayak Nice sudah bisa bangun pagi, karena yang sebelumnya tuh bangunnya jam 9, jam 10 gitu ya. Oke, nah kemudian karena Nice sudah bisa melaksanakan teknik dan list yang sudah kakak berikan ini, nah jadi kakak di sini mau menindaklanjuti tentang permasalahan yang Nice hadapi kemarin. Nah, jadi menurut kakak permasalahannya kemarin yang umumnya tuh ada 3 ya. Yang pertama tuh malas dalam mengerjakan tugas, yang kedua itu kurang bisa mengatur waktu, dan yang ketiga itu saat bermain game hingga tengah malam sampai bangunnya kesiangan paginya. Nah,
itu tuh menurut kakak sudah bisa teratasi dengan teknik modeling dan dengan cara dari membuat list kegiatan ini. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya kita akan akhiri proses konseling individual ini karena Nais kakak rasa sudah bisa untuk menyesuaikan dirinya, sudah bisa untuk melihat lingkungan dan kondisi sekitarnya. Kira-kira aku tuh harus bangun jam seapa kayak gitu. Nah jadi itu sudah sangat bagus. Jadi tindak lanjutnya itu kita cukup di 3 pertemuan ini saja. Kemudian untuk selanjutnya mungkin Nais bisa saja untuk melanjutkan jika ingin membuat list seperti ini, atau seperti memasang alarm. Jadi misalnya harus bangun jam 7 atau harus bangun jam 8 seperti itu. Lebih baiknya itu jika memang disusun terlebih dahulu, kayak satu hari itu jadwal kegiatannya sudah dibuat gitu. Jadi tidak harus kayak oh aku habis ini ngapain ya nggak gitu. Jadi kayak sudah tersusun gitu. Nah jadi enak buat ngelaksanainnya. Nah kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling individual kita pada kali ini, di sini ada angket kepuasan. Nah jadi angket kepuasan ini diisi ya, diisi. Kemudian di sini ada, aku jelasin sedikit ya. Di sini ada nama konseli. Di sini nanti isi nama konselinya. Kemudian di sini ada nomornya, ada 4 aspek yang akan dinilai. Kemudian di sini ada uraian aspek yang akan dinilainya, ada 4 ya. Kemudian yang pertama ada penerimaan guru bimbingan dan konseling atau konselor terhadap kehadiran Anda. Yang kedua ada kemudahan guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk diajak curhat. Kemudian yang keempat ada kepercayaan Anda terhadap guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam layanan konseling. Kemudian yang keempat ada pelayanan pemecahan masalah tercapai melalui konseling individual. Nah jadi nanti pada aspek yang dinilai ini nanti Nais boleh memberikan tanda centang atau checklist di kolom yang bertuliskan sangat memuaskan, atau kurang memuaskan. Nah kemudian di bawah sini tertulis dokumen ini bersifat rahasia. Artinya hanya kita berdua yang tahu dan hanya kita berdua yang bisa melihat dokumen ini, kecuali orang-orang yang dianggap penting atau memerlukan seperti orang tua Nais seperti itu. Nah kemudian di sini ada peserta didik atau konseli. Jadi nanti di sini Nais menuliskan nama, kemudian menandatangani di sini. Oke, bisa dimengerti Nais? Oke, bisa. Nah, silahkan diisi nama panjang. Oke. Wah, mantap. Nah, oke Nais, dengan selesainya Nais mengisi angket kepuasan ini berarti kegiatan konseling kita akan selesai. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, karena kita tadi dimulai dengan doa, nanti kita akan mengakhirinya dengan doa. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada Nais karena Nais sudah mau menceritakan permasalahannya, kemudian Nais sudah mau mendengarkan solusi dari kakak, dan Nais sudah sangat baik dalam melaksanakan solusi yang kakak berikan. Nah, kakak harap kedepannya Nais bisa melaksanakan solusi itu lagi dengan teknik yang Nais suka. Jadi tidak harus ngikutin lah. Jadi sesanggupnya Nais aja gitu ngikutinnya. Kalau emang suka dengan teknik yang kakak berikan, boleh Nais ikutin. Tapi kalau misalnya kalau lebih suka pakai cara yang kayak gini nih, oke, lanjutkan. Jadi semua keputusan itu ada di Nais, dan kakak sebagai konselor di sini hanya bisa memberikan solusi. Jadi kalaupun Nais mau berubah, itu adalah keputusan Nais sendiri, dan Nais jika tidak ingin berubah, maka itu adalah keputusan Nais sendiri. Tapi nantinya akan ada konsekuensi yang akan Nais dapatkan jika Nais tetap mempertahankan perilaku yang tidak baik itu. Oke, kakak akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Nais ya. Oke,
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Nai.